Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita itu saat kita setelah Ramadan dalam 1 bulan penuh, maka di akhir itu kita memberikan sebagian dari harta kita atau sebagian dari kelebihan yang kita miliki, kita berikan kepada sesama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia berikan kepada kita. Dan tentunya kita juga memikirkan rasa kita, kemanusiaan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita di sana yang untuk memenuhi itu tidak bisa atau kurang, begitu ya. Intinya sesuatu yang kita zakati adalah sesuatu yang menghasilkan kepada kita, sehingga dari apa penghasil yang kita dapatkan itu terdapat sebagian dari milik seseorang, milik orang lain yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Tribuners di podcast spesial Ramadan bersama saya kali ini Pipit Maulidia dan narasumber kita Ning Hinda atau yang bernama lengkap Nur Hinda Mujib. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya kali ini di podcast spesial Ramadan kembali lagi. Alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, masih di suasana Ramadan, ya dekat lagi mau Lebaran nih. Iya, salah satu yang harus dipersiapkan sebelum Lebaran ini adalah jangan lupa untuk berzakat. Iya, betul. Ya, sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang zakat, nilai kepatuhan, solidaritas dan empati kepada sesama sebagai temanya. Oke nih, jadi zakat ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang harus dipenuhi, dan juga ada aturan-aturan yang misalnya waktunya kapan, jumlahnya berapa dan sebagainya. Terus kemudian makna zakat ini yang harus, biasanya ini orang-orang ini umat muslim ini biasanya berzakat ya udah zakat aja karena sesuai kepatuhan ya. Tapi sebenarnya ada yang perlu ditanamkan betul-betul. Kenapa ya saya harus berzakat? Kenapa saya harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain? Nah, ini nih mungkin ada dalil keutamaannya seperti yang dari Al-Quran atau hadis yang bisa disampaikan. Monggo. Oke. Selamat siang Tribuners. Siang hari ini kita bertemu kembali dalam podcast kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang mungkin setengah jam ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begini ya Mbak Pupit, kita akan membahas masalah zakat itu sendiri dan juga bagaimana kaitannya dengan kemanusiaan kita, solidaritas kita atau empati kita kepada sesama. Nah itu, kalau ditinjau dari makna zakat itu sendiri, yang mana di situ mempunyai makna pensucian diri ya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita itu saat kita setelah Ramadan dalam 1 bulan penuh, maka di akhir itu kita memberikan sebagian dari harta kita atau sebagian dari kelebihan yang kita miliki, kita berikan kepada sesama, kepada insan Allah Subhanahu wa taala yang lain, begitu ya. Nah, dalam arti membersihkan diri ini adalah bagaimana kita yang setiap harinya itu kita bekerja, setiap harinya kita berkelimang, muamalat dalam bahasa kitabnya begitu ya, kehidupan kita berkelimang dengan muamalat, pekerjaan dan sebagainya. Dan di situ mempunyai nilai plus dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, di situ dengan zakat ini maka kita merasa ada dalam diri kita itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan. Toh di situ kalau zakat fitrah itu dan berapa sih yang harus kita berikan? Sementara kita punya berlebih yang mestinya kita tanpa diminta, mestinya Mbak Pipit ya. Katakanlah begini, kita dalam 1 hari katakanlah punya budget dalam hidup kita, kan begitu. Untuk makan 1 hari 3 kali, kemudian
untuk ini dan itu kebutuhan sehari-hari, katakanlah kita sudah bisa memenuhinya. Nah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia berikan kepada kita. Dan tentunya kita juga memikirkan rasa kita, kemanusiaan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita di sana yang untuk memenuhi itu tidak bisa atau kurang begitu ya. Untuk kesempurnaan tidak ada. Mungkin hanya primer yang bisa dia bisa Makan, untuk gitu. makan ya, sandang dan papan saja. Sementara untuk sekunder dan apalagi lux ya, ini aja sekunder aja dia tidak bisa. Nah gitu. Maka kita berkaca kepada dalam Al-Quran disebutkan di situ memang perintah untuk mengambil sebagian harta di dalam surat At-Taubah 103 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka ini sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Nah, ini memang sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan di sini. Kemudian dari ayat yang sudah disebutkan ini tentunya kita merasa bahwasanya di dalam sebagian harta kita ini tentunya ada campur tangan dari yang lain. Ya, katakanlah kita jenengan, contoh paling gampang ya, jenengan sebagai reporter tidak akan pernah berjalan tanpa pemirsa. Ya. Nah, begitu. Kemudian katakanlah petani atau tekstil ya. Kita tidak mungkin bisa berjalan komoditas ini tanpa ada petani. Nah, dari sisi sini kita merasa seluruh keberhasilan kita tentunya ada pendorong dari sisi kanan dan kiri. Begitu. Sehingga ayat ini tentunya menjadikan tamparan bagi kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dengan memberikan zakat ini untuk mensucikan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, dan mensucikan dan membersihkan diri kita. Jadi rasa empati yang harus kita berikan kepada orang lain, solidaritas kita kepada sesama, atau sosial kita kepada mereka-mereka yang membutuhkan, tentunya itu timbul dari diri kita sebenarnya. Itu yang menjadikan patokan kenapa kita harus berzakat itu sendiri. Begitu Mbak Pipin. Oke. Nih, kalau misalnya nih apakah orang yang tidak mampu berzakat, misalnya ada orang tua nih kira-kira karena tidak mampu berzakat, apakah menjadi tanggung jawab untuk anak? Iya, ini untuk proses zakatnya sendiri. Okay. Tadi kita sudah memahami gimana zakat itu penting sekali bagi umat Islam untuk membersihkan rezeki. Tapi bagaimana untuk pelaksanaannya? Misalnya zakat ini orang tua yang sudah tidak mampu, uzur ya, sudah uzur ya. Apakah menjadi kewajiban untuk anak berzakat, memberikan gitu ya? Kan memang ada tanggungan-tanggungan dari siapa kita itu harus melaksanakannya tersebut. Katakanlah seorang anak juga yang belum bekerja, yang masih ikut kepada orang tua. Nah ini kan tanggungannya orang tua juga. Tidak harus dia sendiri yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Beda dengan zakat itu kan macam dua Mbak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal gitu. Nah kalau zakat mal ini beda lagi. Tidak diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai harta yang tidak berjalan begitu. Kita contohkan, misal kita punya rumah, itu tidak dizakati. Kita punya mobil yang kita pakai, tidak dizakati. Kita punya tanah sebidang, kalau tidak kita pergunakan, maksudnya tidak kita bisniskan begitu, dan sehingga tidak berputar, nah itu pun juga tidak dizakati. Intinya sesuatu yang kita zakati adalah sesuatu yang menghasilkan kepada kita, sehingga dari apa penghasil yang kita dapatkan itu terdapat sebagian dari milik seseorang, milik orang lain yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau zakat fitrah memang adalah per individu yang diwajibkan, maka di situ ada syarat-syarat tertentu. Misalnya, maka zakat fitrah ini bisa dikeluarkan mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat. Kalau misalnya kita keluarkan setelah sholat id, maka itu tidak lagi zakat fitrah, tetapi sedekah biasa.
Nah, ini diantaranya. Dan seperti yang jenengan tanyakan tadi, misalnya ada seorang tua yang uzur, yang mana mereka itu tidak bisa mengeluarkan zakat, maka kalau anaknya memang mampu, maka itu adalah tanggungan dari anaknya. Sama seperti halnya anak-anak kita yang belum mempunyai penghasilan atau masih ikut kepada kita, maka itu adalah tanggungan dari orang tua, begitu. Ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan puasa, nah seperti halnya puasa itu sendiri kan ada batasan-batasan tertentu, di mana kalau orang itu juga sudah uzur, umurnya sudah tidak mungkin ya, apalagi sudah pikun begitu ya. Mungkin setelah makan dia bilang puasa kan begitu. Nah ini juga sudah tidak diwajibkan untuk puasa, tetapi kan membayar fidyah bagi keluarganya, seperti anaknya yang mampu begitu, membayar fidyah untuk ibu yang dalam kondisi yang pikun ini begitu. Nah itu sepertinya, karena di dalam Islam tidak pernah memberatkan begitu, fleksibel. Saya kira fleksibel ya. Nah kalau misalnya di komunitas muda, meskipun dia masih muda tetapi dia sudah berpenghasilan eksklusif kan begitu, tentunya dia juga punya rasa empati sendiri dong. Nah itu meskipun dia belum punya penghasilan yang lebih, yang dikatakan lebih itu yang bagaimana begitu. Kan ada batasan-batasan juga di dalam zakat itu. Kalau zakat mal ini Mbak Pipit beda. Kalau zakat mal begitu. Dan saya kira tidak sama sekali tidak besar, hanya 2,5% saja ya. Hanya 2,5% dan itu sangat sedikit sekali. Begitu Mbak Pipit. Oke. Nih, ini kan mungkin kalau zakat fitrah memang kebanyakan orang mungkin sudah sedikit paham ya tentang pelaksanaan zakat fitrah karena dilakukan kita setiap tahun. Terkait zakat mal sendiri, mungkin dari audiens yang belum banyak mengetahuinya, kalau zakat mal ini apa aja sih gitu kira-kira yang perlu untuk dizakati begitu ya. ya. Seperti halnya yang saya katakan tadi Mbak Pipit. Jadi hal yang bisa dikelola begitu ya, sehingga menghasilkan. Nah itu yang harus dizakati. Adapun ada batasan-batasan kalau sudah 1 haul, sudah 1 tahun begitu. Jadi 1 haul ini otomatis kita merekap ya, bagaimana kita merekap penghasilan kita itu dari apa yang sudah kita capai, pencapaian kita. Sekarang kan anak-anak muda juga sudah kadang-kadang dengan online saja penghasilannya sudah luar biasa Mbak Pipit. Ya, bisa juga merekap di dalam 1 haul atau 1 tahun itu berapa penghasilan mereka. Tentunya ada rasa empati di dalam hati mereka. Saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka saya harus ini bisa untuk menimbulkan rasa di dalam hatinya. Tentunya hikmah daripada zakat mal ini sangat-sangat banyak Mbak Pipit. Nanti kita bahas semuanya, nanti dikupas apa hikmah-hikmah daripada zakat ini. Dan apa yang ditanyakan Mbak Pipit tadi, apa saja begitu ya. Contohnya itu ternak begitu ya. Dan saya kira sangat-sangat tidak berat begitu. Contohnya 5 onta ya, ini hanya 1 kambing Mbak Pipit. Berapa nilai kambing itu Mbak Pipit? Murah sekali begitu, apalagi sekarang mungkin 2 juta saja. Sementara onta 1 itu tidak boleh 150 juta Mbak Pipit. Nah ini kan 2,5%. 2,5% kalau kita kita kalkulasikan dengan uang Mbak Pipit. Tapi kalau misalnya itu hewan, maka itu sudah ada batasan-batasan tertentu. Setiap berapa ekor nanti ada. Nah ini nanti mungkin pembahasan lebih luas lagi pada saat kita membahas tentang zakat mal ini ya. Untuk sekarang ini kita masih pada zakat fitrah yang kita berikan Tapi sedikit menyinggung tidak apa-apa. Ini nih ada satu mungkin yang dimiliki oleh sebagian besar perempuan ya. Misalnya emas. Iya. Termasuk kalau emas itu lebih dari 1 nisab. 1 nisab itu batas di mana dia harus mengeluarkannya. Sekarang lagi viral kayaknya. Ada yang bawa tas itu, tas terbuat dari emas itu ya. Nah, ini berapa gram itu ya? 500. Padahal itu di atas 80 ya. Di atas 80 gram itu udah wajib dizakati begitu ya. Jadi dan karena itu hati kita itu mestinya ada rasa. Kenapa kita bangga dengan ini yang sebegitu besar, sementara di sana saudara-saudara kita tidak bisa makan, kan begitu Mbak Pipit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita sebagai seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah ini untuk
ada rasa di dalam hati kita untuk memberi mereka-mereka yang kekurangan di luar sana. Begitu Mbak Pipit. Masya Allah, ini kan membuka kita untuk ya selain ketentuan sebagai umat Islam menjalankan aturan yang sudah ada, juga menanamkan rasa empati kepada masyarakat kita ya, untuk bahwa yang kita lakukan ini adalah murni sebenarnya untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita, untuk mensucikan diri kita sebenarnya. Ya. Kita contohkan Mbak Pipit, pada saat zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat begitu antusiasnya ya dengan perintah zakat fitrah itu, sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, Rasul, bagaimana kalau seluruhnya saya sedekahkan, saya infakkan atau saya zakatkan seluruh harta saya? Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Tidak. Kamu masih membutuhkan untuk kehidupan, kamu masih ada kewajiban kepada anak kamu, istri kamu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya berlebihan pun juga tidak dianjurkan di dalam Islam, karena Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan pada sahabat, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kalian lakukan, harus penuhi sebagai seorang laki-laki misalnya, maka ada anak dan istri dan mungkin orang tuanya yang masih membutuhkan dia. Nah, seperti itu. Kemudian bertanya lagi sahabat, apakah saya 50-50 begitu? Saya sedekah atau zakatkan 50%? Tidak, kata Rasulullah. 30% tidak, kata Rasulullah. Cukup berikan saja. Ini yang wajib. Ini yang wajib, yang tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita wakilkan tawar lagi. Namun kan hati kita sendiri bisa di situ. Bukankah di sini juga masih ada juga infak? Beda dengan sodako, masih ada sodako, ada infak. Bagaimana ini bisa kita infakkan? Karena ini akan mengalir sendiri kepada kita pada saat kita sudah meninggal. Kan begitu Mbak Pipit. Jadi untuk zakat ini hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena ini termasuk rukun daripada Islam kita. Syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Jadi zakat di atas puasa. Kemudian di situ menduduki ranting 3 setelah sholat, begitu ya. Karena ini menunjukkan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena kita berkaitan dengan manusia di sekitar kita. Dan kita tidak mungkin hidup tanpa manusia yang lain. Saya tadi mencontohkan kepada anak-anak saya, katakanlah seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dia mengatakan, ini hasil jeripaya saya. Saya bekerja keras, kenapa harus saya berikan kepada mereka? Nah sekarang kalau sama Allah Ta'ala tiba-tiba didatangkan earthquake, seperti halnya di Turki, bagaimana bisnisnya akan bisa berjalan? Nah sehingga di situ ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam setiap rizki kita. Jadi Allah yang menentukan rizki yang ada kepada kita. Kenapa kita tidak mau memberikan kepada hamba Allah yang lain yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nah ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita, begitu. Sehingga terlepas dari rasa hikmah daripada zakat itu nanti kita berikan nanti apa hikmahnya di dalamnya, begitu. Nih, kalau misalnya nih ada orang yang benar-benar nggak mau berzakat, mungkin bukan karena dia merasa oh ini hasilku bukan, tapi mungkin karena aku loh belum mampu untuk merasa belum mampu melakukan. Padahal sebenarnya mampu aja gitu. Mampu begitu. Iya, apa nih hukuman untuk orang-orang yang lalai atau hukuman itu kan bisa jadi datang pada dirinya sekarang atau nanti begitu. Sekarang itu dipaksakan sama Allah, itu bisa hukuman itu datang. Saya contohkan, dia diberikan penyakit. Itu juga termasuk hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan penyakit dia terpaksa harus membayar untuk medikal, kemudian untuk membayar jasa ini dan ini dan ini. Ini termasuk juga paksaan dari Allah untuk mensucikan dia dari hartanya itu dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang ada hadis tentang sakit yang yaitu apa Mbak? Dosa. Makanya kita harus memberikan itu tanpa ada paksaan dari Allah. Kita sudah sadar dengan sendirinya ada sebagian milik orang yang dititipkan kepada kita, sehingga kita mensucikan diri kita dari apa yang sudah diberikan Allah ini dengan rela dan ikhlas karena perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kembali lagi pada 103 di At-Taubah tadi, memang ada perintah khud min amwalim, ambil dari harta-harta mereka.
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Karena apa? Inna sholataka sakanul lahum, di lanjutan ayat, pengambilan kamu dengan doa-doa orang yang diberi ini menjadikan ketenangan bagi orang yang sedekah atau zakat ini. Orang yang kita beri zakat, dia pasti akan memberikan doa kepada kita. Mudah-mudahan kamu dilancarkan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, kamu diberikan umur yang panjang. Pasti orang yang kita beri sedekah ataupun kita beri zakat, dia akan mendoakan kepada kita. Dan doa mereka ini yang menjadikan kita tenang. Nah ini, inna sholataka sakanul lahum. Nah begitu ya, menjadikan ketenangan pada hati-hati mereka yang setelah memberikan zakat ataupun sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu Mbak Pipit. Yeah. Untuk penutupan pembahasan kita nih, ada bedanya antara bersedekah dengan berzakat. Nah, aturan-aturan berzakat ini kan pertama diantaranya kan membaca niat. Terus kemudian, nah apakah harus disampaikan ke masjid? Biasanya tuh dihimpun gitu ya di masjid, nanti dibagikan ke apa namanya? Amil ya, iya, dikumpulkan di masjid gitu ya. Gitu. Ada apakah boleh diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan yang berhak mendapatkan? Iya, begitu. Saya mengambil ini ya, sebuah kiasan begitu ya. Pada saat kita mungkin di sebelah kita kiri kanan dan sebagainya ada kerabat yang sangat membutuhkan, maka kan bukankah di dalam Islam itu mendahulukan kerabat? Nah, mendahulukan kerabat. Kalau misalnya kita punya keponakan, sepupu dan sebagainya, dia sama sekali tidak bisa makan. Sementara kalau kita pergi ke masjid, nanti dia dapat berapa persen saja, kita tidak bisa memberikan keseluruhannya, kan begitu. Ya, bisa-bisa jadi kita langsung memberikan kepada mereka. Boleh begitu. Tapi kalau misalnya dengan mengumpulkan di sana, ternyata banyak sekali dari ini yang juga dipanitiakan seperti halnya di masjid begitu ya. Dan untuk pembagiannya itu bagus begitu ya. Maka juga kenapa tidak? Begitu. Kenapa tidak? Cuman kita hanya mengkiaskan saja. Misalnya kita tidak bisa memberikan kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan, katakanlah satu desa, kalau kita kumpulkan ke sana, nanti dalam 3 kilo dikali kalkulasikan berapa, dia dibagi seluruhnya dapat berapa begitu. Nah, sementara ponaan-ponaan kita atau sepupu kita, saudara, nah ini saudara dekat kita, nah ini yang dekat yang harus kita berikan, itu lebih membutuhkan misalnya, ya tidak ada masalah. Begitu Mbak Putri ya. Masya Allah, Ninda. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Iya, sebenarnya banyak sekali yang harus kita bahas ya. Di antaranya adalah apa sih gunanya zakat ini, hikmah kepada kita itu. Nah, kita terlepas dari kikir ya, kita paksakan diri kita untuk mau begitu. Nah, ini juga termasuk hikmah daripada zakat fitrah itu. Nanti kita bisa mungkin di lain waktu bagaimana hikmah daripada zakat itu sendiri. Ini sebuah pemanasan yang luar biasa nih. Pokoknya intinya Tribuners jangan lupa untuk mengerjakan rukun iman yang ketiga ini, karena ini sangat luar biasa hubungannya bukan hanya kepada Allah, kepada Tuhan kita, tapi kepada hablum minallah wa hablum minannas juga pada semua manusia. Ya, nih Hinda, terima kasih atas pembahasannya kali ini. Karena kesibukannya sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama luar biasa, masih diberikan kesempatan loh luar biasa untuk datang dan mencerahkan teman-teman Tribuners. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah, itu yang saya harapkan, mudah-mudahan manfaat. Oke, terima kasih nih Hinda. Sama-sama. Teman-teman Tribuners, terima kasih sudah bersama kita pada session kali ini. Semoga ada kesempatan lain untuk kita berjumpa dan membahas tentang materi-materi keislaman, Ramadan dan sebagainya. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.